Welcome to my channel, DNA.12 Education. Oke, kita akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai grafik fungsi kuadrat untuk bagian kedua ya, pada seri matematika. Oke, kita lihat beberapa pertanyaan habis ini. Namun sebelumnya saya akan bahas dulu bagaimana menggambar grafik fungsi melalui titik puncak atau ekstrim atau titik balik ya. Satu hal yang harus saya tekankan adalah tentang titik puncak. Yang dimaksud titik puncak, titik ekstrim atau titik balik ini mengandung dua fungsi atau mempunyai dua arti. Yang pertama sebagai titik balik minimum, yang kedua disebut titik balik maksimum, tergantung kurvanya. Jadi kalau dikatakan titik balik berarti ada dua, titik balik maksimum atau titik balik minimum tergantung kurva ya. Maksudnya adalah seperti ini, jika misalkan kurvanya itu misalkan berbentuk seperti ini. Oke, maka ini disebut titik balik minimum ya. Ini disebut dengan titik balik minimum. Sedangkan kalau kurvanya seperti ini, maka ini disebut titik balik maksimum ya. Tolong dibedakan. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, rumus untuk titik balik minimum dan titik balik maksimum kan sama saja. Ya, rumusnya tetap X ekstrim sama dengan min B per 2A ya. Jadi di titik ini atau di titik ini ya tetap punya rumus yang sama, yaitu apa? X ekstrim sama dengan apa? Min B per 2A ya. Rumusnya nggak berubah ya, pemakaiannya sama. Oke, nah sekarang kita akan membahas bagaimana menggambar grafik fungsi apabila diketahui titik baliknya dan salah satu titik bebasnya. Nah, makanya di sini judulnya adalah menggambar grafik fungsi melalui titik puncak atau ekstrim atau balik. Nah, sekarang kita akan lihat ya bagaimana step-stepnya, bagaimana langkah-langkahnya ya. Untuk menentukan rumus fungsi kuadrat melalui titik balik atau ekstrim atau puncak atau maksimum atau minimum, maka langkah-langkah yang dibutuhkan, yang pertama, dibutuhkan koordinat titik balik atau puncaknya atau maksimumnya atau minimumnya ya. Sekali lagi, dibutuhkan koordinat titik baliknya, titik puncaknya, maksimum atau minimumnya, yang kita sebut sebagai XP, YP, X puncak, Y puncak. Oke. Yang kedua adalah dibutuhkan satu titik bebas. Dibutuhkan satu titik bebas ya, kita sebut sebagai X, Y. Nah, ini yang paling penting. Yang ketiga adalah masukkan ke dalam rumus. Masukkan rumusnya apa? Y sama dengan A buka kurung X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Jadi jangan lupa untuk rumusnya gunakan yang ini ya. Y sama dengan A dikali X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Jadi dibutuhkan 3 langkah. Nah, sekarang kita ulang dulu mengenai tentang grafik fungsi kuadrat. Ya, kalian tahu ini, betul ya? Ini disebut dengan grafik fungsi kuadrat pada titik balik minimum. Ya, oke. Seperti biasa, yang ini kita sebut sebagai apa? Titik potong pada sumbu X, betul ya? Atau disebut dengan X intercept yang pertama.
Yang ini disebut juga dengan titik potong pada sumbu X, yang disebut sebagai titik potong sumbu X yang kedua atau X-intercept yang kedua. Yang warna hijau itu disebut dengan titik potong pada sumbu Y atau titik potong pada sumbu Y-nya, tipot pada sumbu Y, ya, atau disebut Y-intercept. Nah, yang ketiga adalah titik balik atau ekstrim yang warna biru, atau dalam hal ini grafik fungsinya adalah titik balik minimum, ya. Titik balik atau puncak atau minimum atau maksimum sama artinya, ya, hanya membedakan minimum berarti A-nya lebih besar dari 0, kalau maksimum A-nya kurang dari 0. Masih ingat ya? Jadi kalau dikatakan minimum berarti apa? A-nya lebih besar dari 0, betul ya? Atau terbuka ke atas, sedangkan kalau maksimum A-nya kurang dari 0 atau terbuka ke bawah, ya, A kurang dari 0. Oke, jelas sampai situ ya? Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana solusinya, ya, dari suatu pertanyaan membentuk suatu fungsi kuadratnya bagaimana. Oke, saya akan berikan satu soal untuk memastikan kamu mengerti bagaimana mencari rumus fungsi kuadratnya. Oke, kita langsung saja lihat contoh soalnya ya. Kita lihat contoh soalnya ya. Nah, contoh soal yang pertama adalah sebagai berikut, bagaimana menentukan rumus fungsi kuadrat dengan informasi ada titik ekstrim atau titik balik atau turning point atau titik maksimum atau minimum, dan titik bebasnya juga ada. Oke. Tentukanlah rumus fungsi kuadrat yang melalui 0,-8 dan titik puncaknya 1,-9. Oke, informasi apa yang kita dapatkan di sini? Informasi yang kita dapatkan adalah melalui 0,-8. Oke, melalui 0,-8. Kalau dikatakan melalui 0,-8, berarti kita akan sebut sebagai, inilah yang disebut dengan titik bebas. Ya, ini yang disebut dengan titik bebas, ya, ini yang disebut dengan titik bebas, ya. Jadi 0,-8 disebut sebagai titik bebas, oke. Sedangkan yang satu lagi disebut sebagai titik puncak. Perhatikan di sini titik puncak, oke. Ada titik puncaknya 1,-9, oke. 1,-9. Oke. Nah, ini disebut dengan apa? Titik puncak atau ekstrim. Ya. Oke. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga, ya, karena titik bebasnya udah tahu, titik puncak sudah tahu, maka selanjutnya adalah memasukkan ke dalam rumusnya. Ya, rumusnya tadi sudah saya tuliskan, Y sama dengan A buka kurung X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Ya, itu dia. Nah, sekarang kita olah soal ini. Ya. Nah, titik bebas ada di 0,-8. Perhatikan warnanya, saya berikan warna biru. Ya. 0,-8 sebagai titik bebas. Ya, titik bebas. Oke, dan titik puncaknya 1,-9, warna merah. 1,-9. Ya, sebagai titik puncaknya atau titik maksimum atau titik minimum atau ekstrim, sama aja. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Perhatikan. Oh ya, kita tentuin dulu nih. Ini disebut sebagai apa? X, ini Y, betul? Sedangkan yang ini disebut X puncak, dan ini yang -9 Y puncak. Oke, itu jelas ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke rumus ini. Ya. Kita masukkan ke rumus ini. Ya, biar perhatikan. Ini kita masukkan. Tinggal diganti-ganti saja. Tinggal dimasuk-masukin aja ya. Nah, perhatikan di sini. Y
warna biru, berarti minus 8. Betul? Oke, sama dengan A. A itu sesuatu angka yang kita belum kita ketahui. A. Oke. Lalu X-nya masukkan warna biru, yaitu 0. Oke. Dikurang X puncaknya. X puncaknya adalah 1. Ya, yang ini perhatikan. X puncaknya adalah 1. Ya. Jangan lupa kuadrat, ditambah Y puncaknya adalah min 9. Oke. Y puncaknya adalah min 9. Sampai sini nangkap ya? Nah, langkah tujuan dari memasukkan informasi-informasi ini, titik bebas dan titik puncak ke rumus ini adalah sebenarnya untuk mencari A-nya berapa sih? Ya. Yuk kita proses, min 8 sama dengan A. 0 dikurang 1 adalah min 1. Kuadrat berarti 1. Betul? Ditambah min 9. Jelas? Lalu min 9 ini akan kita pindahkan ke kiri. Betul ya? Pindahkan ke kiri. Jadinya apa? Min 8. Betul? Ditambah 9 sama dengan A. Berarti 1 sama dengan A. Nah, ini ketemu dia. A-nya sudah ditemukan sebesar 1. Oke. Nah, selanjutnya adalah memasukkan ke fungsi awal. Yang ini. Oke. Kita tuliskan Y sama dengan A buka kurung X dikurang X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Nah, kalau udah ketemu A-nya sama dengan 1, tadi kan udah ketemu A sama dengan 1, tinggal kita masukkan A-nya sama dengan 1, tetapi X dan Y jangan diisi lagi. Ya, ulangi. X dan Y dibiarkan, jangan diisi lagi dengan titik bebas. Ya, berarti kita akan dapatkan Y sama dengan 1, X-nya dibiarkan, tapi X puncaknya dimasukkan. X puncaknya tadi adalah yang ini, ya. 1 kuadrat, ditambah YP-nya juga dimasukkan min 9. Oke. Jadi Y sama dengan X min 1 kuadrat dikurang 9. Nah, kita bisa sederhanakan juga. Y sama dengan, ingat ini, ya. Ya. A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Berarti X kuadrat minus 2X ditambah 1. Betul? Lalu kurang 9. Sehingga Y sama dengan X kuadrat minus 2X min 8. Nah, inilah rumus fungsi kuadratnya. Fx sama dengan X kuadrat minus 2X min 8. Ya, inilah rumus fungsinya menurut soal nomor 1 ini. Mudah ya? Jadi tujuan kita memasukkan titik bebas dan titik puncak adalah mencari nilai A. Oke. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Ya, kita lihat contoh soal yang kedua sebagai berikut. Ya, kita perhatikan. Andi mempunyai sebidang tanah dengan keliling 240 meter untuk ditanami pohon jati. Carilah luas maksimumnya. Oke, kita coba jawab. Misalkan sebidang tanahnya adalah persegi panjang. Oke, ini harusnya saya tuliskan sebidang tanah berbentuk persegi panjang ya. Saya perbaiki. Andi mempunyai sebidang tanah dengan keliling 240 meter berbentuk persegi panjang untuk ditanami pohon jati. Carilah luas maksimumnya. Nah, kalau dikatakan sebagai keliling, kalian kan pasti sudah tahu
Kalau ini panjang, kita anggap sebagai X. Oke. Dan lebarnya kita anggap sebagai Y. Betul? Maka kelilingnya adalah dikatakan 240 meter. Ingat rumus keliling persegi panjang ya, 2 buka kurung X ditambah Y, betul ya? 2 kali panjang tambah lebar, betul ya? Sama dengan 240. Jelas ya? Kita perkecil ini, berarti ini 120, maka kita akan peroleh bahwa X ditambah Y sama dengan 120. Ini dia persamaan pertama. Nah, apa targetnya? Nah, ini yang penting. Targetnya itu adalah luas maksimum. Oke. Targetnya adalah luas maksimum. Karena targetnya adalah luas maksimum, berarti kita akan menuliskan fungsi luasnya. Luas adalah panjang dikali lebar. Betul ya? Panjangnya kita tadi lambangkan sebagai X. Betul? Lalu dikali lebarnya adalah Y. Nah, usahakan variabelnya sejenis. Ingat ya, usahakan variabelnya sejenis. Ini kuncinya. Variabel sejenis. Misalkan kita sepakat variabelnya semua dalam X. Nah ini, perhatikan yang ini. Y ini kan belum X. Tetapi ingat, bahwa kita punya persamaan sebelumnya adalah X ditambah Y 120, betul ya? X ditambah Y sama dengan 120. Nah, ini kita bisa modif menjadi apa? Y sama dengan 120 dikurang X. Setuju ya? Nah, ini kita insert kemari. Ya, di-insert. Ya, nah kita lanjutkan sehingga X dikali Y, Y-nya kita ganti 120 min X, sehingga kita mendapatkan 120X, sudah kali ke dalam ya, betul ya, min X kuadrat. Nah, sekarang kita mempunyai luas dengan variabel X. Inilah fungsi luasnya, ya. Inilah fungsi luasnya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah luas maksimumnya berapa? Kan gitu. Nah, kalau ditanya luas maksimum, kalau udah bicara maksimum, ya, bicara maksimum atau minimum, ya kan, pasti kita bicara namanya apa? Cari dulu X ekstrimnya, betul nggak? Yaitu min B per 2A. Nah, kita masukin. B-nya berapa di sini? Ingat ya, ini B. Ini tuh B. Yang ini A loh. Sorry. Ini tuh B, yang ini B. B itu koefisien X. Sedangkan ini disebut koefisien X kuadrat, itu disebut A. Jangan terbalik loh. A itu koefisien X kuadrat. Berarti kita bisa bilang B sama dengan 120. A-nya sama dengan min 1. Jangan lupa nih, ya. Ya, kita lanjutkan. Berarti min B-nya masukin adalah 120 per 2 dikali min 1. Berarti kita dapatkan 60. Ya, jadi X ekstrimnya adalah 60. Artinya dia akan mencapai luas maksimum ketika panjangnya 60 meter. Ya, ketika panjangnya 60 meter. Nah, tapi ditanya luasnya, ya tinggal kita masukkan saja, ya. Ingat, Lx sama dengan 120x min X kuadrat. Berarti luas dalam ukuran 60 di sini tuh, ya. Tinggal kita masukkan 120 dikali 60 dikurang 60 kuadrat. Oke, hasilnya ini adalah 3.600.
Jadi luas maksimumnya adalah 3.600 meter persegi. Nah, begitu caranya ya. Nah, nanti pun kalau misalkan ada soal tentang tinggi maksimum, tinggi maksimum misalkan, tetap dicari X ekstrimnya dulu. Gitu caranya. Ya, baru dimasukkan ke H, ke fungsi H-nya. Kalau ada soal seperti itu. Jadi cara kerjanya sama. Cari dulu X ekstrimnya, lalu masukkan ke dalam. Gitu. Jelas ya?